Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan dari ibu-ibu. Yang pertama datang dari Ibu Dina mengenai Paulus yang mencium kaki Rifuji dari Syria. Ya. Pertanyaan yang kedua datang dari Ibu Nani, bagaimana cara menjawab rasisme. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk menjawab misionaris yang datang ke rumah supaya tidak menyinggung mereka. Baik. Terima kasih Pak Trisno, sudah resumenya sudah dibacakan. Kemudian Bu Dina tadi menanyakan 2 hal ya, masalah ada orang Kristen yang percaya disalib, ada yang tidak. Nah, mungkin yang tidak percaya itu seperti Jehovah Witness. Itu kan sempalan yang dianggap mereka, dia percaya Tuhan itu satu dan Nabi Isa itu adalah messenger. Tentu dia tidak percaya Nabi Isa itu disalib. Nah, orang yang tidak percaya dengan penyaliban Yesus, maka terbuanglah dia dari kelompok Kristen itu sendiri. Dia boleh membuat aliran baru namanya apa kek gitu. Kalau selagi dia mengaku Kristen, tidak boleh. Dia harus percaya Yesus itu disalib. Karena intisari agama Kristen itu terletak pada penyaliban itu. Nah, makanya di sini dikatakan kalau kita mau mendebat orang Kristen dalam hal salib itu, Anda percaya penyaliban itu untuk menebus dosa? Ya, gitu kan? Tapi kenapa dalam Injil Matius pasal 27 ayat 46 dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Artinya, Tuhanku Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus, kalau kita berdasarkan versi Kristen dulu, kalau memang betul dia disalib tujuannya untuk menebus dosa manusia, semestinya dia ketika akan disalib diam aja. Kenapa teriak-teriak minta tolong? Kan tidak logik dong. Kalau kehadiran dia ke dunia ini untuk menebus dosa lewat penyaliban, kenapa dia minta tolong, teriak-teriak? Kenapa enggak relakan aja tubuhnya disalib? Toh dia datang ke dunia untuk disalib itu. Jadi ada yang tidak matching nih antara keyakinan dia di satu sisi dengan konsep di sisi lain. Yang kedua, nanti tanyakan Bu Dina, Anda percaya penyaliban itu adalah menebus dosa manusia? Iya. Kalau begitu, kan yang disalib di Bukit Golgata itu kan ada 3 orang. 2 penjahat, 1 Yesus. Kalau penyaliban itu dalam rangka menebus dosa, tanyakan, 2 orang yang terdahulu yang disalib itu nebus dosa siapa itu? Itu akan KO dia. Tidak bisa jawab itu. Berarti kalau begitu bukan cuma Yesus dong yang menebus dosa. Berarti kalau ada kaitannya penyaliban menebus dosa. Kan 3 orang yang disalib, yang 2 orang lagi ngapain? Oh, kalau begitu penyaliban dalam sejarah itu sebagai bentuk hukuman yang paling keras kepada setiap pelaku-pelaku kejahatan. Kalau sekarang di Indonesia kayak di mana? Nusa Kambangan. Kalau orang pelaku kejahatan kelas kakap dikirim kemana? Nusa Kambangan. Kalau internasional kemana? Guantanamo di Kuba. Di zaman itu di mana? Di Bukit Golgata disalib. Karena yang disalib bukan cuma 1, bukan cuma Yesus.
Ada 3 orang yang disalib. Maka tanyakan kepada dia. Ada 2 pertanyaan tadi. Kalau memang dia datang mau disalib, kenapa dia tidak ikhlas saja? Waktu disalib kenapa teriak-teriak minta tolong dia? 1. Yang kedua, kalau memang konsep penyalipan itu dalam rangka menebus dosa, 2 orang yang terdahulu yang disalib itu menebus dosa siapa? Itu pasti tidak bisa mereka jawab. Nah, begitu kita mematikan argumen mereka. Jadi benar Bu Dina, di Kristen itu ada 2 kepercayaan. Ada yang percaya Yesus disalib, dan itu yang umum. Ada yang percaya Yesus tidak disalib. Itu diwakili oleh apa? Yehova Witness tadi, saksi Yehova. Itu, tapi di kalangan Kristen itu dianggap sempalan. Kayak kita dengan Ahmadiyah lah, kira-kira begitu. Enggak kita akui itu. Mereka juga tidak mengakui itu. Nah, itu dianggap ditolak. Ya. Itu yang pertama Bu Dina ya. Jadi bisa diingat ya. Kalau memang itu alasannya, kenapa 2 orang yang terdahulu tidak menebus dosa. Itu. Kemudian yang kedua tadi masalah mencium kaki. Itu boleh jadi strateginya Paulus untuk menaklukkan Paus. Paus boleh jadi itu adalah strategi dia untuk menaklukkan imannya si muslim yang imigran tadi, yang diselamatkan dari pembantaian kekejaman Basar yang di Syria. Ya, mungkin itu cara, ternyata saya di Vatikan ini dihormati, dimuliakan sampai Paus itu sujud ke kaki saya. Nah, itu nanti lama-lama murtad dia. Nah, itu strategi. Jadi lain halnya kalau dia sujud di kaki itu sebagai sebuah pengakuan bahwa Islam itu hebat, itu paten itu. Tapi saya tidak percaya ke sana arahnya. Saya percaya itu justru strategi dia untuk menaklukkan iman orang Islam. Karena orang Kristen itu, Bu, Pak, apapun dia akan lakukan kalau akan berhasil menarik satu orang Islam, apalagi orang Islam itu militan gitu loh. Itu satu kebanggaan bagi dia itu. Kalau sempat bisa dimurtadkan orang Islam. Nah, itu tentang pertanyaan Bu Dina. Bu Nani tadi bertanya, ya, bagaimana cara untuk mengatasi tentang rasis di sini yang kalau mereka mengatakan Islam itu teroris. Kenapa dalam ajaran Islam itu membunuh apa tadi? Iya, Ibu nggak usah marah karena itulah karakteristik orang kafir. Kalau dia adil sama ibu bukan kafir namanya. Nah, yang namanya kafir itu pasti sadis, pasti tidak adil. Maka saya bikin heran saya, ada orang bertanya, Ustadz, kita milih mana? Ada orang kafir tapi adil, ada orang Islam tapi korup. Saya bilang begini, setahu saya tidak jumpa ada orang kafir adil. Nah, kalau adil nggak mungkin kafir. Nah, setiap kafir pasti tidak adil. Dan itu bukan bandingannya. Masa dipertanyakan mana yang kita pilih? Orang kafir tapi adil, orang Islam tapi korup. Itu bukan perbandingan. Kalau perbandingan begini, Ustadz, kita milih mana? Orang kafir yang adil dan orang Islam yang adil. Itulah baru perbandingan namanya. Kan seimbang. Tapi kalau ditanya milih mana? Orang kafir adil, orang Islam korup. Wah, kan bingung kita menjawabnya. Nggak perlu jawab itu. Dua-duanya nggak beres. Ya kan? Orang Islam yang korup nggak beres, orang kafir yang katanya adil pun nggak beres. Ya, jadi bukan pilihan itu. Nah, jadi Bu Nani jangan, nggak usah emosi, tenangkan, urut dada, dan itu menambah keyakinan Ibu. Itulah bukti kebenaran Quran mengatakan seperti itu. Bukan diam aja, maksudnya Ibu juga dengan belajar ini Ibu bisa berdebat nanti.
Artinya ibu bilang sama dia, landasan Anda mengatakan Islam itu teroris apa? Oh, buktinya itu ada ISIS. Oh, apakah Anda sudah menjamin kalau itu memang penganut agama Islam? Boleh jadi itu konspirasi. Sekarang begini, apa ada orang berjihad? Orang berjihad di syuting-syuting oleh CNN, teriak dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, muka ditutup kayak bikin film aja. Tidak mungkin kalau orang berjihad foto-foto dia di syuting-syuting, itu kan bikin film namanya itu. Bisa-bisanya CNN nyuting dia disorot, disorot-sorot, kemudian ditayangkan teriak Allahu Akbar, mengacungkan senjata. Mana ada orang berjihad kayak begitu? Sakit jiwa itu. Jangankan foto lagi perang, kita lagi begini-begini aja Pak, begini. Kalau orang Islam yang militan tidak mau dia foto itu. Apalagi dalam kondisi perang dipoto-foto dia. Kalau kita kan sholat aja kita dipoto, Allahu Akbar, supaya tahu Bu Nani lagi sholat. Kemudian lagi tawaf, pakai selfie, bertahu Bu Nani lagi tawaf nih di Mekah, selfie kirim di Facebook. Memangnya kayak gitu iman mereka? Enggak gitu. Kalau kita kan gitu iman kita kan. Oh lagi di Madinah foto, kirim. Saya lagi di Madinah di Raudhah nih. Supaya orang tahu bahwa saya lagi umroh. Kalau orang yang benar imannya nggak begitu. Masa orang berjihad di syuting-syuting, apalagi yang nyuting media kafir lagi, masa dibiarkan kalau tembak itu? Berarti ini konspirasi. Itu konspirasi semua. Kan orang Kristen yang militan kan banyak juga, itu yang dilatih bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya membangun satu image bahwa Islam itu jelek, Islam itu teroris. Itu tujuannya. Nah, maka kita jangan bodoh-bodohi. Oh, 9/11 ada gedung ditabrak pesawat. Ya kan? Nah, itu tapi gedungnya kok rubuh ke bawah, kok enggak rubuh ke samping. Secara logik kalau ditabrak jatuh ke samping dong, ini kok ke bawah rubuhnya. Berarti sudah ada rekayasa, ditaruh semua di situ alat-alat. Di konstruksinya itu dipasang semua alat-alat yang semacam granit apa itu. Kalau dia nanti dia ledakan, pak, jatuh ke bawah semuanya. Ya kan? Jadi secara teori, saya sering konsul dengan orang-orang pakar konstruksi itu, Ustadz itu kalau nggak ditaruh alat nggak mungkin sampai ke sampai ke undergroundnya itu rubuh, itu tidak mungkin. Mungkin paling sekitar sekian. Itu kan 100 berapa lantai? 120 lantai kurang lebih yang di apa itu di lantai hampir tertinggi itu. Kenapa kok sampai ke bawah? Seberapa sih? Sedangkan dengan kekuatan gempa sekian skala Richter saja sudah diukur bangunan itu nggak akan rubuh. Masa dengan pesawat cuma 737 misalnya langsung abrak begini sampai ke bawah semuanya, ada apa gitu? Kok enggak ada yang tersisa? Logik enggak? Enggak logik. Kok enggak ada yang tersisa? Kok langsung kayak gitu? Begini semuanya. Misalnya paling tidak sebelah sini rubuh, sebelah sana kan bengkok kayak begini. Ini enggak bengkok, jatuh begini. Itu apa? Itu semua rekayasa, konspirasi. Untuk apa? Mendapatkan legitimasi dari Kongres nanti. Untuk apa? Hasilnya apa? Diperangilah Irak, betul nggak? Jadi itu semua adalah pencitraan. Kita jangan tertipu dengan yang seperti itu. Kita nggak boleh tertipu. Kemarin yang di apa? Yang di Perancis. Ternyata yang banyak tewas apa? Boneka. Ibu lihat nggak? Yang disorot itu semua pada boneka udah berantakan di situ. Boneka yang banyak terkapar. Siapa yang bikin ini? Nah, itu semua adalah pencitraan Islam. Oleh karena itu si ibu tadi nanya Bu Nani, ya kalau ada orang itulah buktinya mereka tidak adil. Mereka tidak adil. Mereka memang cari-cari kesalahan. Jadi kalau kita tanya buktinya apa, dalilnya mana? Kalau jihad yang Anda maksud itu sebagai bentuk teroris, Anda baca dong Al-Quran. Coba tunjukkan, lihat Al-Quran surat 2 190. Coba baca Bu, Pak. Coba baca surat 2 ayat 190. Bagaimana konsep jihad dalam Islam? Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin.
Perangilah di jalan Allah. Siapa? Siapa yang harus kita perangi? Orang-orang yang memerangi kamu. Mafhum mukhalafahnya apa? Pengertian sebaliknya. Ya kalau kamu tidak diperangi, tidak boleh merangi dulu dong. Karena perang itu dalam Islam itu defense. Itu membela diri saja, menangkis saja. Kita tidak boleh cari musuh. Tapi kalau ketemu musuh tidak boleh lari. Itu prinsip jihad dalam Islam. Bukan cari musuh itu. Coba pahami ayat itu kan? Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Yang kita perangi orang yang memerangi kamu. Maka ketika ada bom di Sarinah kemarin, ingat gak? Ada orang nanya sama saya, Ustadz, bagaimana pandangan Anda? Media tanya saya, bagaimana pandangan Anda tentang bom di Sarinah? Katanya dia berjihad. Saya bilang begini, setahu saya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, yang namanya jihad itu harus di jalan Allah. Tidak boleh di jalan Tamrin. Saya bilang gitu. Itu kan di jalan Tamrin, bukan di jalan Allah. Dia salah itu saya bilang. Jadi namanya jihad itu harus di jalan Allah. Gak boleh di jalan Tamrin, di jalan Sudirman, gak boleh. Hanya di jalan Allah. Itu semua penuh dengan rekayasa. Coba lihat Siono, tangkap Densus 88. Lagi sholat duha ditangkap, langsung dibunuh. Kenapa harus dibunuh? Hidupkan dong dia. Kalau Anda betul sebagai penegak hukum, kenapa dibunuh? Hidupkan dia, tanya semua, siapa itu? Akarnya di mana itu? Di mana akarnya? Mana? Kenapa dibunuh ini? Semua yang dibilang terus dibunuhi sama dia. Gak ada. Itu semua penuh dengan rekayasa. Abu Bakar Ba'asir udah kakek-kakek umur 70 tahun, masuk di sana juga. Dibilang teroris. Buktinya mana? Gak ada. Gak ada bukti. Semua itu pesanan rekayasa. Betul? Oh, kita tahu kok. Orang itu kalau ceramahnya banyak di-upload di YouTube, tidak ada bicara-bicara suruh bunuh sana bunuh sini, tidak ada. Ajarannya maka bicaranya akidah tauhid aja kok, tidak ada. Nah ini semua harus kita tahu. Jadi terhadap yang itu tadi, sikap kita adalah jangan pula kita marah sekali. Pertama kita tahu, ya inilah bukti kebenaran Al-Quran mengatakan mereka tidak pernah suka sama Islam kan. Yang kedua bisa juga kita berhujjah dengan dia. Anda buktikan apa argumen Anda mengatakan agama kami teroris. Dasarnya apa? Ada nggak ayat Al-Quran? Oh di ayatnya, oh tunjukkan. Suruh baca. Nggak ada ayat itu yang mengatakan kita seperti itu. Ayat-ayat perang dalam Al-Quran itu hanyalah membela diri, bukan cari musuh. Nah begitu. Kemudian Bu Santi tadi bertanya tentang brosur-brosur ya. Kalau datang ke rumah kita bagaimana? Nah itu Bu Santi, kalau saya didatangi begitu senang banget saya. Wah kesempatan nih kan gitu. Nah, kesempatan datang dia, wah kita suruh ya please saudara, brother, ya silakan masuk ya. Kita ajak dialog. Dari mana Anda? Oh saya dari gereja ini. Oh mantap. Wah makanan kita ini kan gitu. Jadi bukan kita malah takut, malah kita usir. Karena Bu Santi tidak siap, tidak punya bekal ilmu. Oh malah Bu Santi ketakutan kan? Wajar. Bu Santi nggak salah, wajar gitu kan. Tapi setelah belajar kristologi ini perlu undang lagi dia. Undang lagi ke rumah ya kan. Oke brother atau sister apa? Mau apa? Nah kalau datang dia kita dialog. Nah itu kesempatan kita dakwah kepada dia. Bukan malah semakin menghindar kita gitu kan. Nah atau kita bikin tandingan. Kalau dia dakwah on the street misalnya, ya kita bikin juga seperti itu. Kita bikin brosur, kita jalan di jalan-jalan bikin ayat Quran tentang bagaimana justice dalam Al-Quran, bagaimana human right dalam Al-Quran, bagaimana law dalam Al-Quran. Oh semua jelaskan misalnya bagaimana jihad dalam Islam. Nah, itu nggak apa-apa, kita juga di jalan-jalan kan boleh kalau punya keberanian. Ibu pernah nggak nonton di YouTube yang ada seorang pemuda di Eropa itu yang dakwah di jalan dia terus, asal dia sudah siap-siap impetri ngaji-ngajinya sudah itu siapa gitu kan, asal ada orang lewat gitu, ya sorry brother boleh enggak saya minta waktunya setengah menit saja, coba dengarkan dulu ini, dengarkan yang putar apa, kaset ngaji. Subhanallah, berani banget dia, tolong dengarkan dulu ini katanya, ini lagu apa. Oh, enak ya kata orang itu. Kok saya tidak pernah begini, kok ini apa ini katanya. Itulah Al-Qurannya orang Islam katanya. Jadi kita buat juga tandingan. Ya, jangan takut gitu kan.
Lah kalau dia agamanya saja batil berani kok kita tidak berani gitu kan. Jadi diuji juga nyali kita, Bu. Ini malah kita pakai jilbab aja takut kita. Nah, ini kan harus diuji nyali kita. Nah, jangan takut. Kalau kita yang menegakkan kebenaran, jangan takut. Ya, tampillah apa adanya identitas kita, ya kan? Kita harus bangga dengan agama kita. Jangan takut, jangan kita merasa ditekan gitu kan? Tidak boleh. Karena ibu mau dibunuh apa? Mau cara bagaimana tetap mati juga kita kan? Tapi kalau kita dibunuh karena keimanan kita, syahidah dan syahid insya Allah. Baik. Terakhir dari kaum bapak.